Usia Muda juga ada Palembang Jazz Community. Inilah dari album Joget Kayangan dengan Guru Mandala. Ini salah satu komposisi yang sering di request. Kita sudah tersambung dengan Mas Dewa Bujana. Apa kabar Mas Bujana? Sehat ya Mas ya? Oke, Mas, ini di kita ini dari album Joget Kayangan yang sering di request Guru Mandala nih. Bisa cerita tentang komposisi Guru Mandala ini? Guru Mandala awalnya saya beri judul Lotus sebenarnya. Karena Lotus ya? Aslinya judulnya. Kenapa terus berubah jadi Guru Mandala? Lebih banyak diingat loh, Guru Mandala ya? Nggak tahu, saya melihat dalam situasi ini kan kita kadang-kadang buat lagu itu walaupun nggak ada liriknya, situasi menentukan banget. Mandala itu kan sebuah kebersamaan sangat diperlukan pada saat ini gitu. Kebersamaan dalam segala hal ya, dari hubungan keluarga, hubungan teman, hubungan yang lebih besar kayak di negeri juga kan, kebersamaan itu penting seperti itu. Makanya saya ya inspirasinya seperti itu lah lagu itu gitu. Kayaknya nuansa kayak apa ya, ke timur tengah apa gimana ya? Itu lebih ke sini sih sebenarnya, timur bukan timur karena itu nadanya kan lebih pentatonik kan. Iya. Oke. Ini sudah beberapa yang masuk ke kita karena sudah kita promosiin. Kita akan ngobrol dengan Dewa Bujana. Di antara pertanyaan yang menarik adalah apa perbedaan yang mendasar atau ada keterkaitan nggak antara album Dawa in Paradise dengan Joget Kayangan? Ini dari Andri sama Ita yang hampir sama pertanyaannya. Ada beda sih sebenarnya gini. Album Dawa in Paradise itu saya buat cuman 4 lagu baru sebenarnya, 3 lagu saya lupa ya. Jadi itu semua adalah kalau seleksi lagu-lagu saya dari album pertama saya dulu, saya ulang rekam lagi dengan aransemen baru plus 3 lagu baru gitu. 3 lagu barunya itu saya ada yang rekam di Amerika, ada yang rekam di Jakarta, jadi yang lagu baru tuh yang mana Mas? Yang apa? Yang rerot, kromatik lagi, kunang-kunang, Devanada, lalu lintas, masa kecil tuh yang mana tuh? Masa kecil baru dan Malakabai. Lagu-lagunya. Ini Dawaku baru. Oke. Sama Gangga. Sama Gangga ya. Oke. Iya. Itu 3 lagu yang baru. Yang lainnya semua lagu lama, tapi lama direkam ulang, rearrange lagi kayak kromatik lagi, saya rekam live dengan Andi Winarta waktu itu. Terus lalu lintas juga dengan format yang sama, rewet stick drum ulang saya di Amerika waktu itu. Jadi memang beda-beda formatnya, tapi itu ngumpulinnya lama. Jadi karena saya lama nggak buat album, terakhir kan album Home itu tahun 2005. Iya. Jadi udah cukup lama, 4 tahun baru saya keluar lagi, baru garap album Dawa in Paradise. Tapi setelah itu saya berturut-turut buat terus Joget Kayangan. Saya rekam tahun 2012 Juni 2012 saya rekam live di Amerika. Perbedaannya itu dengan Dawa in Paradise. Joget Kayangan direkam live dan kita live recording itu dalam 1 hari selesai gitu, dan direkam di Amerika semuanya. Tanpa dubbing langsung gitu. Ya, Mas, ini ada satu lagi pertanyaannya dari Indra yang menanyakan tentang di Joget Kayangan ada salah satu lagu di mana di situ terlibat kalau nggak salah Jenny Sigel dari namanya Tom Preston di lagu As You Leave My Knees. Ceritanya gimana tuh Mas? Itu versi vokal dari salah satu lagu yang berjudul ada satu instrumen juga yang saya buat istri saya, bolas bolet namanya. Itu saya setelah sampai di Indonesia itu semua direkam dengan live, 7 lagu tadinya. Pas sampai di Indonesia saya dengar lagu ini, ini diisi vokal enak juga nih. Jadi dibuat versi vokal. Saya coba tawarin ke Jenny Sigel. Saya pernah kenal Jenny Sigel tahun 95 dulu di Jakarta waktu dia main di Jams. Saya yang main gitu. Kenal cuma saat itu aja. Saya coba kirim email, dia bilang masih ingat, dan saya coba kalau tertarik nggak nyanyi di album saya. Ternyata pas saya kirim lagu itu,
Dia nanya udah ada liriknya belum? Saya bilang belum ada. Kalau gue sekalian bikinin lirik. Nah itu dia yang bikin lirik sebenarnya. Oke, jadi awalnya malah lagunya instrumen gitu ya. Jadi oke. Itu apa sih? Jadi liriknya malah yang bikin Jenny Sigel sendiri ya. Jenny Sigel. Nah setelah jadi dia udah buat lirik, contoh vokalnya jadi, terus dia bilang boleh nggak lagu itu saya masukin di album saya. Jadi di albumnya Jenny Sigel juga ada lagu itu gitu. Oke, jadi di album Jenny Sigel As You Live Minus juga ada ya. Di Joget Kayangan juga ada gitu ya. Oke. Mas, sekarang kita lebih ke album paling barunya Dewa Bujana yang barusan dirilis dan kemarin kalau nggak salah di launching di Red and Wet, yaitu Surya Namaskar. Mungkin bisa cerita nih apalagi ya dalam waktu yang cepat tidak habis Joget Kayangan ini ada Surya Namaskar gitu Mas Dewa, Mas Bujana. Iya. Saya nggak tahu juga nih setahun terakhir ini yang terlalu banyak kerja. Jadi launching Joget Kayangan di awal tahun juga saya rekaman untuk Surya Namaskar untuk tahun sekarang rilis. Terus saya buat buku juga, terus rekaman album Christmas, rekaman Gigi juga dia baru. Jadi tahun kemarin itu banyak banget. Nah yang Surya Namaskar ini saya rekam Januari akhir ya, saya nggak hafal, lupa tanggalnya. Jadi setelah Joget Kayangan itu saya kan pemain bassnya di Joget Kayangan itu Jimmy Johnson. Iya, oke. Namanya Peter Hoskin kan dari tahun 2002 saya pakai Peter Hoskin terus, dan ketika dapat Jimmy Johnson saya pikir Jimmy Johnson itu kan ya basis nomor satu lah saya rasa di dunia gitu. Dia main di segala jenis musik pop, James Taylor, musik yang jazz seperti Alan Holdsworth atau GRP pun juga dia main. Saya sudah kenal dengan Jimmy Johnson, saya kontak sama Jimmy Johnson. Mungkin nggak saya buat album, tapi drummernya yang lain lagi gitu. Karena saya bilang formatnya lebih agak rock nih ya. Mungkin lebih cocok yang lain yang main gitu. Saya sebetulnya udah kepengen nama Vini Koleuta karena setiap ngomong sama drummer di Indonesia pasti idolanya siapa? Pasti Vini Koleuta. Vini Koleuta semua nyebut nama itu, dan memang Vini Koleuta adalah drummer yang paling nomor satu lah. Mungkin kalau untuk rate di video session dia pemain semua lah pasti tahu dia gitu. Dia main sama Sting, Herbie Hancock. Nah pas saya bilang sama Jimmy saya kepengen Vini yang main, dia bilang wah ini agak susah, dia bilang agak sibuk dan gini, tapi saya akan coba kontak. Nah ternyata Vini kasih jawaban gitu, dan mungkin dia lihat referensi saya juga kan main dengan Peter Hoskin yang sebelumnya ya di sana nggak mungkin kan dia nggak tahu referensi, pasti nggak mau gitu. Dan ternyata dia mau dan ngasih tanggal, kalau nggak salah dia sebutin tanggal yang di Januari itu. Padahal saya belum siap lagunya, dalam sebulan saya berusaha buat menyiapkan lagu dan bisa terkumpul 5 lagu untuk rekaman Januari 2013 itu. Nah akhirnya rekamannya dengan Vini dan Jimmy Johnson trio gitu. Berlanjut lagi di bulan Oktober, saya merasa album ini kurang lagu, kan cuma 5 lagu sedikit, jadi bisa mini album, bisa setengah album gitu. Saya ingin ulang lagi, bisa nggak kontak Vini, terus saya coba tanya Vini, dia bilang dia ada waktu di LA cuma 1 hari, kalau mau silakan. Saya berangkat nekat gitu, jadi berangkat malam sampai besoknya pagi rekaman, habis rekaman malam itu saya balik lagi ke Jakarta, benernya cuma 1 hari di Amerika karena untuk menyelesaikan Surya Namaskar ini, dan langsung mixing selama Desember, bisa rilis kemarin ini tanggal 9 Maret kemarin gitu. Iya, oke. Jadi begitu ceritanya ya, artinya di Surya Namaskar ini bersama dengan Jimmy Johnson dan Vini Koleuta ini sesuatu yang luar biasa, dan banyak juga ya yang pada SMS yang nanya gimana yang bisa rekaman dengan terus dengan Vini Koleuta gitu ya. Nah itu ceritanya dengan keter komunikasian dengan Jimmy Johnson dulu gitu ya Mas Bujana ya. Oke. Saya lihat saya sudah dengerin ada dalam Watu Renggong, ada Campuan Hiu, ada Kampuan Hin, Duaji Guruji, Kalingga 50, Kapista Nurut ya, Surya Namaskar juga Lambuya. Jadi ada 7 track ya, benar ya Mas ya?
8 track. 8 ya. Oke, ada 8 track betul di ini. Saya dapatnya dari Leonardo dari Munjun. Oh iya. Saya dapatnya dari saya email-emailan komunikasi dengan Leonardo, dan saya dikasih total 8 lagunya. Ada proses yang menarik nggak Mas dari 8 track ini? Tadi mungkin baru sedikit disinggung ya, tapi lebih kepada secara umum. Tapi dari 8 komposisi ini dalam proses rekaman gimana tuh Mas Wijana? Kalau bisa saya cerita, ini mungkin pengalaman yang sangat menarik buat saya pribadi, sesuatu yang baru. Kenapa saya beri judul Surya Namaskar juga ya, ini sebuah ya, Surya Namaskar itu sebetulnya istilah dari yoga ya, gerakannya, tapi saya bukan kaitkan ke sana. Saya melihat matahari itu kan selalu membimbing kita gitu di pagi hari dan terang. Saya ketika bertemu dengan Kini ini, saya merasa sesuatu yang bright banget dibandingkan album-album yang lain. Jadi semuanya serba keras mainnya, terus lebih open semuanya. Jadi saya datang sama sekali tidak ngirim demo ke dia, dan Jimmy Johnson pun bilang kalau percuma kirim demo ke dia, nggak bakal didengar, dia bilang gitu. Dia langsung aja di studio dan dia sangat cepat. Dia cuma bilang gitu, Jimmy selalu bilang gitu, dan ternyata benar. Saya ketemu di studio, langsung kasih part ke dia, nggak dengerin demonya sama sekali, dan langsung main tanpa latihan. Jadi pertama kali bunyi itu udah take 1 hitungannya gitu. Hampir ada mungkin 50% di album ini yang diambil take 1, dan memang cuma sekali take, tidak ada pengulangan gitu loh. Dan itu live recording ya Mas ya, berarti ya Mas Wijana ya? Live recording. Oke. Ya paling yang ngulang yang lagu pertama kita take waktu itu adalah Lamboya. Mungkin karena penyesuaian ya, Lamboya itu baru ketemu, baru kenal, ya take lagu pertama Lamboya, terus dia ada take 3 kali lagu itu. Jadi saya pilih mana yang paling bagus gitu. Ya walaupun sebenarnya bagus semua, karena Vini itu benar apa yang dibilang Jimmy Johnson, penuh dengan kejutan mainnya, dan setiap main nggak ada yang sama, dan dia tuh benar-benar langsung main, langsung selesai, nggak ada di tengah salah, ngulang lagi, nggak ada. Paling kita ngulang karena alternatif aja, kita buat alternatif, siapa tahu kamu suka yang berikutnya gitu. Ya paling ya saya tahu, saya bisa main begitu karena saya tahu lagunya dan saya yang bikin. Kalau dia kan sama sekali nggak tahu lagunya, dan ada part yang saya tulis, dan ya dia main sampai selesai. Dan makanya waktu Oktober saya ngulang lagi 3 lagu berikutnya, itu benar-benar one take semua dan tanpa ada pilihan, karena sudah kita saling kenal. Jadi dia datang, buat dia kayaknya dia seneng banget rekaman. Dia bilang dia bilang seneng banget bisa dengan komposisi kamu, dia bilang itu dengan banyak hal-hal yang unik, dia bilang gitu. Sama kayak pendapatnya Jimmy Johnson, dia bilang ini maksudnya kayak dari planet lain, dia bilang gitu. Dia merasa tertantang dan tertarik gitu untuk main itu. Buat saya sih saya merasa kayak ya buat saya kan prinsipnya bisa cari pengalaman dari orang yang lebih pengalaman, itu penting sekali. Dan gini, kalau itu kan mungkin udah ribuan album dia rekaman dari tahun 70-an, dan sampai detik ini mainnya semakin tidak turun gitu kan. Ada orang umurnya semakin tua, betul. Jadi mainnya agak lebih lembut. Nah dia semakin ganas mainnya gitu. Jadi buat saya membutuhkan juga orang, mungkin banyak pemain muda yang lebih ganas, tapi saya perlu pengalamannya dia yang lebih pengalaman tentunya, dan hal-hal yang memang spontanitasnya, wah saya sendiri ya terharu main bareng gitu di dalam satu ruangan, main bareng terus direspon main saya gimana gitu ya. Bisa didengar di beberapa lagu yang ada itu. Iya, Mas, itu dari 8 track itu kan saya lihat kekerasan dari sosok Bujana ini saya amati dari album ke album tuh, judul lagunya itu selalu unik dan remembering gitu ya di otak gitu ya. Proses penciptaan dari khusus untuk album Surya Namaskar ini sebenarnya gimana Mas? Apa dapat idenya untuk, karena tiap musisi kan beda ya untuk memproses sebuah lagu, apalagi itu lagu instrumen gitu Mas Bujana. Ya saya ada satu hal yang mesti saya ceritain dengan jujur ya, maksudnya saya merasa kesempatan itu yang membuat saya untuk memunculkan ide. Nah maksudnya gini, ketika tidak ada
tantangan untuk bermain atau untuk buat rekaman, saya jadi nggak buat apa-apa gitu. Nah ketika saya cuma ngomong ke Jimmy, saya kepingin Vini yang main karena lagu-lagu saya yang berikutnya ini komposisinya cocok Vini yang main. Saya bilang gitu. Padahal saya belum buat lagu sama sekali, jujur aja tuh. Bulan depan harus jadwal rekaman, saya belum buat. Nah ketika Vini jawab oke, itu langsung adrenalin saya muncul. Saya rasakan gaya mainnya dia seperti gini. Ya itu saya buat lagu pertama itu kalau nggak salah Lamboyo ya, saya bikin dengan gaya hitungan 11/8, 7/8 gitu-gitu. Saya bermain-main dengan seperti itu. Terus dengan progressive chord yang, dan saya lebih banyak main distorsi di sini gitu. Jadi benar-benar saya membayangkan seorang Vini dan Jimmy Johnson bermain di komposisi saya. Itu yang mendorong saya untuk membuat lagu. Dari sampai yang Campuan Hill itu semuanya prosesnya dalam sebulan itu saya buat. 5 lagu itu saya buat dalam sebulan sebelum berangkat di Januari 2013. Nah sampai di sana saya rekaman, ternyata mereka cepat banget kerjanya, terutama Vini ya. Start dari jam 11, jam 4 udah selesai. Kan ada 2 kali putus, selesai terus. Ya udah dia pulang udah terus. Padahal waktunya masih lama, masih ada 3 jam lagi. Kita cuma ngumpulin data aja kita gitu. Ya seperti itu prosesnya. Memang kayak lagu Lamboya saya ciptain memang sebelum berangkat tuh saya pergi ke Sumba, ke tanah lahir saya kan dulu di Sumba. Iya. Sejak lahir saya belum kembali lagi ke Sumba. Jadi ketika Vini bilang oke, saya ada perjalanan sama istri saya ke Sumba, ya saya buat bagian-bagian lagunya di situ. Saya rekam kadang-kadang pakai voice note, kadang-kadang saya tulis di partitur karena kadang-kadang saya buat gitar saya rekam juga gitu. Mulainya dari situ saya memulainya. Terus kembali ke Jakarta saya rekam guide-nya rekam dan berlanjut lagu yang lain. Ya. Mas itu kan ada 8 lagu tadi, yang 5 lagu yang 3 lagu sebelumnya itu yang mana? Dari Dalam Waktu Renggong, Campuan Hill ya, Duaji dan Guruji, Lamboya, Kalingga, Capista Nurut, 50 dan Surya Namaskar itu. Ya, sebetulnya kalau di CD-nya dijelaskan tuh lagu yang mana, rekaman bulan apa. Jadi Januari 13 rekaman pertama itu Lamboya, Surya Namaskar, Kalingga, Dalam Waktu Renggong, apalagi ya saya sampai Campuan Hill ya sama 50 ya. Ya, enggak 50 belum. Oh 50 belum ya, oke. Ya belum. 50 belakangan berarti ya sama Capista Nurut ya. Ya yang belakangan itu 50, Capista Nurut sama Duaji Guruji, itu 3 lagu belakangan. Oke. Di Oktober. Apa yang membedakan Mas dari yang belakangan ini untuk komposisi yang 50, Capista Nurut sama Duaji dan Guruji? Itu yang 3 lagu belakangan saya lebih santai kerjanya karena saya udah tahu gaya mereka, dan saya buat lagu lebih apa, nggak ada beban. Saya tinggal tulis lagu, terus waktu main pun saya udah nggak gemeter lagi ketemu mereka gitu. Istilahnya. Jadi sempat nervous juga ya Mas ya sebelum rekaman pertama kali dengan Vini gitu ya, atau gimana Mas? Pertama kali ketemu Vini saya juga bingung, gimana nih, ngomong juga nggak bisa banyak, terus grogi gitu. Tapi pas bunyi terus dia merasa dia udah bisa memilih, wah yang ini udah asik nih, dia udah nyebut gitu, ya udah saya udah merasa seneng kan. Dan akhirnya saya pas pulang ke Indonesia yang rekaman pertama saya bilang terima kasih kirimnya, dan dia langsung banget, dia seneng banget, dia yang seneng bisa rekaman bareng, mudah-mudahan bisa ketemu lagi berikutnya. Makanya saya seperti saya coba lagi, ternyata benar dia mau lagi gitu, dan yang 3 lagu berikutnya tuh lebih cepat lagi kerjanya karena sama sekali nggak ada tip tuh. Jadi benar-benar sekali tip dan sudah gitu. Bukannya dia nggak mau, dia kalau dia nanya kalau kamu masih mau ada alternatif tip boleh, tapi coba kita dengar bareng-bareng. Dia sendiri keasikan dengar, kan dia di kodenya lagu apa 50 kalau bisa didengar kan mereka berdua saling teriak-teriak itu yang gitu. Itu mereka berdua saling komen mainnya gitu. Keterlibatan Leonardo Pankovic Munjul Record tuh gimana Mas di album Surya Namaskar ini sebenarnya Mas? Leonardo sebenarnya dia hanya sebagai label saya internasional.
secara eksekutif produser dia nggak terlibat, karena kayak album ini semua yang eksekutif produsernya adalah di situ saya tuliskan namanya UGN Bagus Wijaya Santosa. Ada teman dan keluarga saya di Bali yang support album ini. Iya. Secara rekaman ke Amerika dari Jogja Sayangan, dia juga yang support. Nah, setelah saya jadi master, saya tawarin Leonardo untuk distribusin di Amerika dan di Jepang, di mana-mana gitu. Tapi Leonardo sejak Suwana Master rekaman yang gini itu selalu datang dia, karena saya bilang saya akan rekaman sama gini. Yang bener kamu gitu. Dia nggak percaya pertama saya bisa dapat gini. Akhirnya dia datang kayak ngeliat rekamannya, datang. Dan kemarin sebelum saya rilis album Suwana Master Maret kemarin ini, Maret rilis, Januari kemarin saya sudah rekaman di New York lagi untuk album berikutnya. Jadi saya selalu ngeduluin untuk sekarang rilis album yang kemarin, sekarang juga saya rekaman untuk album berikutnya. Jadi udah selesai, saya tinggal mixin ini album berikutnya. Saya rekaman di New York dengan Antonio Sanchez dan Dan Williams, rhythm section-nya Pat Metheny. Nah itu peran Leonardo banyak karena dia orang New York, dialah yang hubungin pemain-pemain ini. Tapi tetap eksekutif produsernya sama. Ya. Itu khusus untuk Suryana Maskar, apa akan juga diproduksi beda untuk yang di Indonesianya, atau hanya produksi untuk khusus di luar negeri dengan Nuju, untuk gimana rencananya Mas Mujaba? Indonesia justru lebih awal, brother. Yang 9 Maret kemarin saya langsung di radio itu Oke. Di The Major sudah ada sebenarnya. Oke. Ya. Kalau lebih dulu di Indonesia. Lebih dulu di Indonesia ya malahan ya. Lebih dulu beberapa minggu Munjin mengeluarkan, tapi yang Munjin mungkin banyak versi. Dia mengeluarkan yang ada liner notes dari John Feldman kan, kalau yang Indonesia nggak ada. Terus saya akan mengeluarkan vinyl mungkin bulan depan baru beredar sama dengan John Feldman. Terus juga ada versi besarnya, file besarnya kayak di Bandcamp itu kita bisa dibeli dengan yang audio file 9624 bit bisa dapat lewat Munjin. Oke Mas, karena saya dapatnya yang dari Munjin, apa ada perbedaan antara yang diproduksi The Mayors untuk yang untuk edar lokal di Indonesia dengan yang di Munjin yang untuk internasional Mas, untuk Suryana Maskar ini? Secara susunan nggak ada, secara audio nggak ada sama sekali. Yang beda cuman packagingnya. Kalau yang Munjin mungkin lebih simpel, malah cuman apa istilahnya yang cuman ke amplop gitu. Terus bedanya dia ada liner notes, full liner notes dari John Feldman. John Feldman itu penulis All About Jazz dia tinggal di Kanada. Dia ngasih komen album ini. Di yang ada di Indonesia saya nggak masukin liner notesnya gitu. Oke. Ya. Ada tulisan aja. Oke. Ya, dari 8 komposisi ini sebetulnya saya agak tertarik yang Kalingga ini sama Dwaji Guruji itu sebetulnya bercerita tentang gimana, inspirasinya seperti apa Mas? Saya lagi sering baca tentang kerajaan Indonesia gitu. Saya senang tentang kebudayaan, tentang sejarah gitu. Dan saya banyak baca sejarah yang selalu berbeda tulisannya ini. Kalingga ini saya baca adalah kerajaan dulu di India di abad 4, terus pindah ke Jawa Barat. Itu yang saya tahu. Tapi ketika saya baca versi lain bahwa kerajaan Kalingga itu adalah di Jawa Barat. Nah, namanya juga sejarah kan nggak ada yang pasti. Dari situ saya kebingungan ini. Makanya saya buat notasi seperti itu, dan saya libatkan awalnya musisi Tarawangsa yang Bang Pupung itu main. Jadi saya libatkan musisi Sunda, Tarawangsa, terus Kecapi buat intronya. Saya padukan dengan suara sitar India gitu. Saya cuma bermain-main dari instrumentasi itu, dan notasinya juga nggak terlalu verse-nya nggak terlalu rumit sebenarnya. Cuman memang ini aja, kebingungan dengan cerita itu aja saya buat lagu Kalingga, dan saya senang banget nama Kalingga itu gitu. Oke. Untuk Dwaji dan Guruji Mas? Sebenarnya gini, saya punya favorit pemain gitar Janet Lavin ya, dari awal saya bermain waktu SMP. Awalnya saya senang musik-musik pop, terus
ketika mendengarkan John McLaughlin berubah pikiran saya untuk jenis musik gitu. Sampai sekarang saya penggemar John McLaughlin walaupun saya tidak begitu memainkan lagu-lagunya gitu. Saya selalu dari sejak album Joget Kayangan saya menawarkan ke istrinya John McLaughlin, apa mungkin John McLaughlin main di album saya satu lagu itu. Selalu dia nggak bisa gitu. Selalu dia bilang bahwa John McLaughlin konsen untuk albumnya aja, dia nggak main untuk album lain. Kemarin juga saya bilang, saya rekaman sama Pini, kan Pini juga main sama John McLaughlin sebenarnya. Apakah dia mau berdua? Nah, sebetulnya lagu Dua Ji Guruji itu saya persembahkan buat John McLaughlin, karena istilah guruji itu buat di India itu istilah buat guru ya, guru. Saya anggap guru ya. Kalau Dua Ji itu istilah di Bali sebenarnya. Kalau ketika saya memasuki usia 40, sekarang 50, ketika saya sudah jadi bapak, dipanggilnya Dua Ji di Bali gitu. Jadi istilah panggilan aja, bukan panggil sama anak saya panggil Aji, kalau orang Dua Ji gitu. Atau gitu berjudul itu. Mas, ini ada yang masuk di SMS kami di 0811-713-876 dari Rifki yang menanyakan gimana dengan launching waktu tampil di Red and Wet, launching album Surya Namaskar album, ceritain ke kita dong gimana tuh Mas? Ya, saya tawarkan ke Indra yang punya Red White, Indra Lesmana ya. Dia bilang ya terbuka kalau mau launching album di sini seperti Joget Kayangan silahkan ya. Akhirnya saya pilih tanggal 9 hari Minggu kita buat preskon dan malamnya kita main lah showcase di sana. Cuman karena saya nggak bisa mengundang sini dan Jimmy Johnson ya untuk sebuah launching album karena terlalu jauh. Dan kebetulan saya buat format, memang lagu-lagu Surya Namaskar yang saya bawakan sudah saya tampilkan di Java Jazz kemarin di bulan Maret. Iya betul. Saya tampil lagi di Red White ya. Sama Sadu, Yandi, Doni Josanti ya Mas? Ya, yang main drummernya Yandi. Yandi itu drummernya Amral. Iya. Masih 17 tahun, 18 tahun. Terus semuanya muda-muda semua. Pemain bassnya Sadu udah biasa main sama saya, udah sekitar 5 tahun ini mungkin main sama saya terus. Pemain keyboardnya Doni Josan, ya. Pemain biolanya Didit. Nah, saya tampilkan formatnya seperti itu. Berbeda, ini format paling beda yang saya tampilkan dari sebelumnya. Sebelumnya saya selalu melibatkan Bang Saat, ya, betul. Atau Jalu, drummernya Sandi Winarta. Yang kali ini saya sengaja tampilkan teman-teman lebih muda lagi ya, karena musiknya juga beda saya rasa gitu. Ya, jadi melibatkan Sadu, Yandi, Doni Josan sama Didit Violin menampilkan komposisi di Surya Namaskar gitu ya Mas ya? Oke. Ya, kita udah cerita, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi tentang album Surya Namaskar sebelum kita beralih sedikit tentang, katanya tadi udah sempat kabar lagi untuk next album gitu. Ya, album Surya Namaskar saya rasa buat saya pun juga berbeda. Mungkin buat banyak musisi yang banyak yang lebih banyak dengar yang kali ini gitu, karena saya dengar respon-responnya kan. Waktu langsung juga di Red White banyak sekali musisi yang datang, beda dengan yang langsung sebelumnya. Datang ada Mas Anantono datang main gitar banyak banget, ada Baron, ada Baim, ada banyak sekali kemarin itu yang datang pemain gitar gitu. Dan saya rasa album Surya Namaskar ini akan menarik untuk didengar buat drummer terutama ya, karena di situ ada Vini sama Jimmy Johnson ya. Kalau gitarnya nggak usah didengar lah saya gitu. Oke, enggak juga lah ya. Buat saya sih cukup membuat komposisi buat mereka aja, saya bahagia dan bangga saya bisa membuat komposisi seperti itu. Dan saya juga kadang-kadang merasa kan lagu ini udah direkam Januari dan Oktober tahun lalu, baru akan dimainkan kemarin Maret di Java Jazz. Saya nggak pernah ngelatih lagi lagu-lagu ini. Ketika saya mau latihan, saya coba main gitu. Saya juga mikir, saya kok bisa buat lagu seperti ini gitu. Bukan saya merasa, saya aneh juga lagu-lagunya kok jadi begini ya gitu. Saya juga, ya mungkin itu banyak spirit yang muncul ketika sini oke, terus gini Johnson udah bilang oke, spiritnya muncul gitu semua. Ya ini sebuah rezeki buat saya. Rezeki itu
nggak selalu materi ya. Materi lagu itu bisa dapat rezeki lagu seperti gini juga ya, karena mungkin dorongan kesempatan ini mau main dan Jimmy Johnson mau main, jadi seperti gini jadinya gitu. Ya, oke Mas, sekarang bisa cerita nggak? Karena tanggal kalau nggak salah sempat dengan tadi di sini dengan Anthony Sanchez pada drum, Joe Luke pada vibraphone dan Ben William pada bass. Ini project next album yang gimana lagi tuh Mas Bujana? Saya sebenarnya gini, dari tahun 2002 saya rekaman di LA terus gitu, sampai teman-teman di LA nganggap bahwa rumah kedua saya LA gitu. Enggak juga sebenarnya, saya nggak pernah tinggal di luar negeri. Saya cuma ke sana dalam waktu seminggu aja pulang rekaman. Cuman benar-benar kerjaan saya rekaman pulang. 2002 saya rekaman dengan Peter Roskun, 2005 Peter Roskun lagi. Joget Kayangan 2011 ya kalau saya itu dengan Peter Roskun lagi, 2012 sorry. Jadi di LA terus, semua di California. Saya berpikir musik jazz kan di New York lebih banyak gitu, dan lebih jazz New York saya anggap gitu. Memang industrinya banyak di LA. Akhirnya saya karena Leonardo juga tinggal di New York, saya coba ngobrol sama dia, bisa nggak dapetin pemain-pemain New York yang muda gitu. Akhirnya saya sebut nama Antonio Sanchez, dan pemain bassnya tadinya saya ketemunya saya lupa sampai namanya. Ya pemain bass yang lain saya ketemunya gitu, ada seperti John Patitucci atau yang lain-lain. Tapi akhirnya Antonio Sanchez oke, dan dia malah menyarankan Ben Williams karena dia satu band kan di Unity Band grupnya Top Company. Tadinya saya ketemu pemain pianonya ada Aaron Parks, tapi Aaron Parksnya lagi tour, jadi nggak bisa, pilihannya ke Jolo. Ya formatnya seperti itu. Nah ini juga sama, saya membuat lagu setelah dapat pemain. Jadi siapa pemainnya? Ke Jolo, vibraphone, drum, bass akustik. Akhirnya saya buat lagu formatnya ya bunyinya banyak yang kayak vibraphone, jadinya tidak banyak chordnya banyak lebih ke gitar gitu loh, karena dia lebih banyak ke main pattern gitu. Ya saya berangkat di Januari kemarin persis sehari sebelum kena salju, dan benar-benar saya kena minus 40 derajat di sana, dan rekamannya di studio juga penuh dengan salju. Tapi orang sana ya rekaman aja, nggak peduli gitu. Oke. Nah kalau yang bareng Anthony Sanchez, Joe Luke dan Ben William ini rencananya kapan Mas? Masih sudah ada plan untuk di launch kapan gitu? Kalau saya pribadi sebenarnya pengen tahun depan aja 2015, karena kan baru kemarin Joget Kayangan. Betul, terlalu dekat ya Mas ya. Udah keluar Suwana Masterclass, tapi Leonardo bilang katanya di Jepang kepengen lebih awal. Dia bilang ada sama di Jerman, dia bilang dia pengen ada minta lebih awal rilis, dia mau rilis Oktober. Saya serahin ke mereka, terserah. Kalau misalnya makanya komentarnya di liner notes-nya John Coleman, dia bilang sedikit banyak orang yang rekaman dalam setahun 2 album, 3 album gitu. Ini salah satu yang contoh, ada beberapa di liner notes-nya John Coleman seperti itu. Ya saya sudah siap untuk album berikutnya, dan ini tinggal mixing aja sih. Kalau misalnya mau bulan depan juga udah bisa beredar karena udah selesai. Ini benar-benar saya datang, sebetulnya saya siap 7 lagu kemarin, 5 lagu baru, 2 lagu lama saya siapkan. Tapi akhirnya direkam cuma 6 lagu karena cukup panjang dan ya tinggal nunggu rilis aja. Secara konsep mungkin perbedaannya lebih ke akustik dan ke vibraphone-nya atau gimana Mas? Ya lebih beda. Semuanya letaknya di drum tuh, sebuah grup musik itu grup band, intinya memang drummer menurut saya sih. Jadi drummernya siapa itu akan merubah jenis musiknya gitu. Seorang sini karakter mainnya udah pasti ketat mainnya dan agresif gitu. Seorang Peter Roskun lebih swingnya lebih beda lagi. Nah Anthony Sanchez ya dia orang Meksiko, bawa tradisi Meksikonya di dalam jazz kuat sekali gitu. Kayak Latinnya ya Mas ya? Latinnya Oke. Ya, saya kan bukan pemain Latin, tapi saya membuat format yang ya kira-kira mereka cocok gitu, dan dengan bass akustik. Dan ritmenya seperti itu, ya, pasti beda dengan album Suwana Master. Saya rasa ini sesuatu yang menarik lagi, lain lagi gitu. Oke. Ya mungkin yang terakhir Mas Bujana, mungkin ada komen yang ingin disampaikan ke teman-teman di Palembang.
Di album Surya Master saya juga melibatkan Mas Orlando di satu lagu, di lagu Surya Master. Kalau mungkin ada yang dengar lagu Surya Master, solo-solo gitar elektriknya tuh bukan saya yang main, itu Mas Orlando. Saya senang Mas Orlando juga karena ketika saya pindah ke Jakarta awal-awal 84 gitu, musik di Jakarta itu yang saya dengar banyak musik top 40, jadi fusion, lagu-lagu Olivia Newton-John atau lagu Richard Marx gitu-gitu yang saya dengar gitarnya Mas Orlando terus gitu, dan saya senang gaya bermain dia untuk pop ya. Itu ada pengaruh-pengaruhnya ada di album-album Gigi yang lama ada juga. Saya ketika di LA saya rekaman, saya ingin pemain gitar siapa nih, Michael Orlando, dan dia mau bikin satu lagu. Terus ada juga Joey Husband sebenarnya adalah seorang drummernya Level 40 itu, drummernya Alan Holdsworth juga. Tapi terakhir ini dia banyak main keyboard di grupnya John McLaughlin main keyboard, grupnya Billy Cobham main keyboard, grupnya Lenny White juga main keyboard ya. Lagi laku sebagai main keyboard gitu, dan synthesizer ya. Dia main satu lagu di lagu pertama di album ini, lagu 50. Jadi tamunya itu di album ini. Saya nggak tahu di album yang berikutnya sama Antonio Santos, saya juga akan cari satu tamu nanti, masih rahasia. Oke, Mas Bujana, thank you banget waktunya, sudah ngobrol dengan kita cukup detail sehingga memberikan referensi buat teman-teman di Palembang ya tentang sosok Dewa Bujana, terutama dari album Surya Namaskar. Ini sebuah kebanggaan karena ada di situ keterlibatan musisi yang tidak dinyalakannya, yang juga mengangkat nama musisi Indonesia di kancah internasional ya, dengan keterlibatan Vini Kulaita juga Jimmy Johnson. Thank you Mas Dewa Bujana di Jazz on Trijaya.